Mbak Alisa. Saya panggil Mbak Alisa ya Mbak Iya, ya. Mbak Alisa asalnya dari mana Mbak rumahnya? Saya dari Kemiling. Oh, lumayan jauh ya Mbak ya ke Iya. Natar. Mbak tahu tempat ini dari mana Mbak? Dari teman saya yang kuliah di UIN, Mbak. Oh, temennya ada yang kuliah di UIN? Iya, ada. Oh gitu, tahu dari temennya tempat ini. Iya Mbak. Oh iya Mbak, Mbak sebelumnya udah pernah konseling? Belum. Oh belum pernah Iya, ya? ini yang pertama kalinya saya konseling. Oh, jadi Mbak belum tahu apa itu konseling? Belum sama sekali. Oh gini Mbak, saya jelaskan sedikit ya Mbak. Konseling itu adalah proses bantuan dari konselor ke konseli. Di sini konselornya itu saya dan konselinya itu Mbak Alisa. Jadi di sini saya membantu Mbak Alisa ya Iya, Mbak, Mbak. gitu. Nah nanti dalam proses konseling ini Mbak ada 3 asas, yaitu pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu Mbak, dimana apa yang Mbak ceritakan, apa yang Mbak sampaikan dalam proses konseling ini itu tidak akan ada orang lain yang tahu. Insya Allah ini aman. Yang tahu hanya saya, Mbak, dan Allah yang tahu ya Mbak. Iya, Mbak. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini mendukung dalam kita proses konseling Mbak. Proses konseling kalau Mbak dalam bercerita Mbak banyak yang ditutup-tutupin, Mbak nggak terbuka, dalam proses konseling kita nanti nggak berjalan dengan lancar dong ya. Dan Mbak, insya Jadi Allah saya nanti jujur apa adanya. ya, jadi sebaiknya nanti dalam proses konseling ini Mbak ceritakan semuanya dengan terbuka apa adanya, dengan jujur ya Mbak ya. Iya, Mbak. Agar proses kita ini berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan Mbak. Asas kesukarelaan itu dimana Mbak untuk datang ke sini itu tidak ada suruhan, paksaan atau apalah dari yang lain ya Mbak. Iya. Ini kemauan Mbak sendiri bukan? Iya, Mbak. Kemauan Mbak sendiri Iya. kan. Jadi dalam asas ini jadi Mbak ini ya Mbak, kemauan Mbak sendiri ya. Jadi nggak ada paksaan dari siapapun ya Mbak, agar proses ini berjalan dengan lancar. Gitu Mbak. Jadi ini Mbak udah saya sampaikan ya Mbak, apa itu proses konseling, apa itu asas konseling. Apakah Mbak udah paham? Paham. Insya Allah paham ya Mbak ya. Kalau Mbak sudah paham, bisa kita mulai ya Mbak ya. Iya. Mulai Mbak ceritakan apa yang ingin Mbak ceritakan, silakan. Jadi begini Mbak, saya ini ingin sekali mengerjakan tugas saya yang sudah menumpuk di rumah. Tapi mengapa kok saya ini malas banget, tapi saya ini ingin mengerjakannya. Pak, jadi gimana ya, rasa ingin belajar ini selalu dihampiri dengan rasa malasnya gitu loh Mbak. Oh, jadi gini ya Mbak ya. Rasa ingin Mbak itu ingin mengerjakan tugas, tapi rasa ingin mengerjakan tugas Mbak itu selalu dikalahkan dengan rasa malas Mbak, gitu ya Mbak ya. Oh iya, Ya, dilanjut Mbak ceritanya. Ya, sini sebenarnya banyak waktu luang Mbak yang bisa saya gunakan. Tapi entah mengapa malah waktu luang tuh saya pergunakan buat saya main HP, bermain game, malah saya main sama teman-teman saya buat nonton TV, dan lain-lain saya gunakan. Oh, jadi Mbak ini waktu luangnya nggak Mbak manfaatin ya Mbak ya. Malah Mbak itu malah bermain, malah main HP, malah Mbak tidak mengerjakan tugas. Itu yang membuat tugas saya menumpuk Mbak. Iya. Jadi rasa malas dari dalam diri itu Mbak, itu wajar sih Mbak, manusiawi ya Mbak ya. Ya. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya rasa malas, itu pernah pasti setiap orang Mbak. Nah gini Mbak, bagaimana kita menyikapinya aja rasa malas itu. Apakah harus kita pertahankan, kita buang, untuk perubahan ke arah lebih positif Mbak, gitu. Saya ingin bertanya Mbak kepada Mbak, dengan Mbak memanfaatkan waktu dengan bermain bersama teman-teman, bermain handphone dan lain-lain, itu bisa membantu Mbak dengan mempercepat ini mengerjakan tugas? Tidak Mbak, itu soalnya waktu yang saya gunakan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ya Mbak ya. Jadi menurut Mbak Alisa, kegiatan yang Mbak Alisa jalani kemarin-kemarin itu menurut Mbak Alisa positif atau negatif? Negatif Mbak. Negatif ya Mbak ya. Sepakat ya Mbak kita kalau yang Mbak lakukan itu negatif. Iya Mbak. Jadi emang susah Mbak kita menghilangkan rasa malas itu.
Saya dulu juga pernah kok mbak mengalaminya, pernah mengalami seperti mbak ini. Menghilangkan rasa malas itu emang susah. Jika kita ingin perubahan yang besar mbak dari dalam diri kita, kita juga harus mengorbankan kegiatan-kegiatan itu mbak. Kita harus melawannya agar perubahan kita ke depan lebih maju mbak, gitu. Mbak harus mengorbankan semua hal-hal yang negatif itu mbak, untuk perubahan lebih baik ke depannya mbak, gitu. Jika mbak Alisa ingin perubahan ke depannya ke arah yang positif mbak Alisa jangan pernah takut untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan negatif itu. Mbak harus melawan rasa itu mbak harus balance. Yang harus mbak boleh main, dan mbak juga harus ingat pekerjaan dan kewajiban mbak itu mbak. Jadi mbak kedepannya itu harus lebih giat, harus lebih bekerja keras untuk menggapai perubahan yang lebih baik ke arah yang positif mbak. Dan di sini mbak Alisa ingin berubah kan? Ya insya Allah. Dan mbak Alisa juga ingin melakukan kegiatan dengan bekerja keras ke arah yang lebih positif. Ya tentu. Nah, kita sepakat ya mbak, kegiatan-kegiatan di waktu luang kemarin yang tidak mbak manfaatkan itu perilaku yang negatif ya mbak. Nah, saya ingin bertanya, kalau perilaku negatif itu harus kita pertahankan atau kita buang atau kita tingkatkan mbak? Kita buang. Kita buang ya mbak, sepakat ya mbak, kita buang. Nah, yang tadi sudah kita sepakati, hal-hal negatif tadi yang harus kita hilangkan. Menurut Mbak Alisa, ada tidak yang harus Mbak Alisa lakukan, kegiatan-kegiatan lain atau program-program lain? Iya, jadi begini Mbak, seharusnya yang kemarin waktu luang yang saya gunakan itu seharusnya saya mencari atau menyicil tugas-tugas saya supaya tidak menumpuk. Saya jadi bisa menambah wawasan saya untuk belajar, mencari buku-buku yang seharusnya saya pergunakan untuk saya mencari tugas, begitu. Harus lebih banyak mencari referensi ya mbak. Dan Mbak Alisa mengatakan bahwa ingin menghilangkan rasa malas dari dalam diri mbak untuk mengerjakan tugas itu. Ya, Ingin kan mbak? Ya tentu saja saya ingin. Kan. Nah, kita sepakat ya mbak bahwa mbak ingin menghilangkan rasa malas-malas dari dalam diri mbak untuk mengerjakan tugas dengan cepat. Iya. Jadi Mbak Alisa itu harus memanfaatkan waktu dengan baik ya mbak. Iya, Mana main, mana mengerjakan tugas, harus inilah mbak, harus pas ya mbak. Nah, jadi mbak Alisa itu harus menghilangkan kegiatan-kegiatan yang negatif itu mbak. Jadi kira-kira Mbak Alisa kapan nih mau mulai melakukan kegiatan yang positif ini, menghilangkan yang kemarin-kemarin? Insya Allah saya habis pulang dari sini saya akan menyicil tugas-tugas saya mbak, supaya tugas saya kelar. Terus juga saya tidak bermain game terlalu banyak, menonton acara TV terlalu banyak, tidak membuang waktu saya sia-sia. Nah, ya mbak, saya yakin Mbak Alisa pasti bisa mengerjakan tugas-tugas dengan cepat, menyicilnya, tidak ada rasa-rasa malas lagi. Mbak harus memanfaatkan dengan baik ya mbak. Ya, saya akan melakukan kegiatan saya dengan yang positif mulai dari sekarang. Saya yakin kok mbak. Jadi mbak harus lebih semangat ya mbak ya. Semangat Terus pokoknya dalam mencapai semua tujuan kedepannya, mencapai tujuan lebih besar kedepannya, perubahan lebih baik ya mbak. Nah, jadi masih ada yang ingin diceritakan lagi nggak mbak? Kayaknya nggak deh mbak, cukup nyampe di sini saya sudah paham dan saya juga udah berpikir lebih jernih. Jadi lebih baik ya mbak? Ya dari sebelumnya. Ya alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih saya sudah berkonseling sama mbak. Saya bisa menambah wawasan saya yang lebih banyak. Sama-sama. Jadi sekarang sudah enakan ya mbak ya? Ya. Sudah plong lah. Ya sedikit plong lah mbak. Ya. Kita akhiri ya mbak ya, Mbak. konseling ini. Kalau sudah sekiranya enak, sudah selesai, sudah paham ya mbak, nanti kita bisa atur waktu lagi buat selanjutnya. Ya mbak. Ya udah mbak ya, saya juga ada acara lain.
Ya, Mbak, makasih ya, Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.